Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem pergaulan dalam Islam, An-Nizam al-Ijtimai bi al-Islam, mengatur interaksi pergaulan antara pria dan wanita, wanita dengan pria, pria dengan sesama pria, atau wanita dengan sesama wanita, serta mengatur hubungan yang timbul sebagai implikasi dari adanya interaksi pergaulan itu. Sistem pergaulan dalam Islam dibangun dengan sejumlah prinsip dasar, yaitu pertama, pria dan wanita, lelaki dan perempuan punya fitrah yang sama, sama-sama punya potensi akal, kebutuhan fisik, serta naluri. 2. Dalam hubungan pergaulan harus tolong-menolong dalam kebaikan, bukan tolong-menolong dalam keburukan. Bandingkan dengan pandangan orang Barat yang mengikuti filsafat Freudian bahwa nafsu seksual tidak boleh dianggap sebagai aib karena bisa menyebabkan kematian, karena seks menurut orang Barat adalah termasuk kebutuhan dan sebagai tanda cinta kasih. 3. Islam tahu bahwa perempuan atau wanita memiliki risiko yang lebih besar untuk dihina atau dilecehkan oleh laki-laki yang memang sudah dikodratkan memiliki badan fisik yang lebih kuat, dan laki-laki tidak mengalami menstruasi setiap bulan. Oleh karena itu, Islam memerintahkan perempuan untuk berpakaian sempurna ketika keluar rumah, bukan berpakaian setengah telanjang. Perempuan dilarang mengadakan perjalanan sehari semalam tanpa disertai mahramnya. Hubungan tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan adalah muamalah yang umum, seperti dalam bidang pendidikan, peradilan, kesehatan, dan perdagangan, bukan hubungan khusus secara pribadi, kecuali jika dengan mahramnya atau suami istri yang sah. Oleh karena itu, Islam tidak membolehkan pacaran, karena pacaran identik dengan berdua-duaan, baik di keramaian maupun di tempat sepi, baik lewat fisik maupun lewat tulisan seperti chatting. Ingat sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad nomor 15.734 bahwa Islam melarang berduaan laki dan perempuan yang bukan mahram. Juga hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir nomor 486 dan 487 bahwa sesungguhnya jika kepala seorang laki-laki dengan dari besi, lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya. Juga firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30 dan 31 bahwa kaum mukminin dan mukminat yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, menjaga pandangan mata dan memelihara kemaluan. Lihat juga Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina, jangan engkau mendekati zina. Mendekati saja pun tidak boleh, apalagi melakukan. Bagi yang kecanduan dengan zina alat kelamin, pakai celana dalam dari besi. Itu kata saya. Kalau ada orang berkata, saya pacaran gak ngapa-ngapain. Lah, kalau pacaran gak ngapa-ngapain, terus ngapain pacaran? Kalau pacaran sama perempuan gak boleh, terus apa solusinya? Pacaran sama kuntilanak seperti judul video ini?
lam ara lil mutahabbaini mislan nikah. Saya belum pernah melihat solusi untuk dua orang yang saling jatuh cinta selain menikah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Adapun bagi yang belum mampu menikah, maka berpuasa lalu memantaskan diri agar segera siap untuk menikah. Solusi selanjutnya, jika tidak memungkinkan untuk menikah orang yang dicintai, maka solusinya tinggalkan si pujahan hati. Apakah berat meninggalkan si doi? Dari situlah setan memainkan perannya. Jika benar mencintai si doi, maka pasti tidak akan rela bila si doi terluka oleh siksa api neraka. Putusin saja jika pacaran hanya membuang-buang waktu. Waktu luangmu harusnya bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis, fokus menyelesaikan studi, mengupgrade potensi diri, siapkan finansial, siapkan emosional, dan yang pasti siapkan iman. Mungkin bagi dirinya mencintai sama dengan menghabiskan waktu bersama, saling mengingatkan makan, antar jemput atau kirim teks sebelum tidur. Sebenarnya definisi cinta yang sesungguhnya adalah mendekatkan diri untuk menuju surga dan menjauhkannya dari api neraka, karena tidak rela melihat si dia disiksa dalam api yang membara. Perlu tambah modal iman, modal ilmu, modal uang. Tidak perlu melimpah, asalkan cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Jika belum mampu, berpuasalah. Akhirnya negara juga perlu berperan mengatur masalah hubungan pergaulan lelaki dan perempuan ini. Misalnya membuat aturan setiap hari dilarang penginapan kelas apapun menerima pasangan lelaki dan perempuan tinggal menginap dalam satu kamar apabila tidak dilengkapi dengan bukti nikah atau bukti identitas tinggal menginap dalam satu kamar. Dilarang kecuali jika memiliki identitas yang alamatnya sama, menunjukkan bahwa ini memang keluarga atau sudah suami istri. Jangan hanya pada bulan Ramadan aturan seperti ini. Atau di tempat-tempat umum membedakan tempat duduk yang khusus untuk laki-laki dan perempuan agar tidak bercampur baur. Sayang sekali, dunia sudah terlalu lama terlena dengan sistem kapital dan terpengaruh budaya barat yang menjauhkan agama dari kehidupan sehari-hari, karena mereka memang memiliki aturan agama yang tidak jelas, sudah diubah-ubah oleh pemikiran-pemikiran manusia. Tidak seperti aturan Islam, aturan dari Allah yang Allah menghendaki manusia-manusia ciptaannya selamat di dunia dan akhirat, karena tidak menyerupai kehidupan hewan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.